حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء من حضرة الحسن البصري من حضرة جل البخت من حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني من حضرة الشيخ أحمد سلمان المدني ثم إلى حضرة واحد محمد بن عيسى من حضرة باقي المقدم محمد بن علي معلبي من حضرة الشيخ عبد الرحمن صقر من حضرة الشيخ أبو بكر الزكي ثم إلى حضرة أبي عمر العباس ثم إلى حضرة أبي عبد الهدد من حضرة الشيخ أحمد رشاد البنجري من حضرة الشيخ أشمل وربي من حضرة الشيخ شرف عبد البنجري من حضرة الشيخ عبد محمد أمين بدر البنجري ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجه وذريته أن الله يعلي درجات الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقلوبنا مع الهدى والطوبى والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة وانتهاء بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Thumma pada kitab Tamyiz al-Ghafilin. Bab mu'adabati syaitani wa ma'rifati ma fihi, bab daripada melawan syaitan dan mengenal daripada tipu dayanya. Wahyu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, "Wa da'iyan muballighan." Kata Nabi adalah aku itu diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Da'iyan, mengajak manusia. Wa muballighan, dan sebagai menyampaikan kerasulan atau tabligh. Walaysa ilayya minal hidayati syai'un, tiada daya upaya, kata Nabi, sedikit pun bagiku untuk memberi petunjuk. Yang memberi petunjuk hanya Allah. Aku jadi Nabi mengajak umat. Walaysa ilayhi minal dhalalati syai'un wa khuliqa iblisu muzayyanan, dan diciptakan iblis itu muzayyanan, untuk merayu. Zayyanan, merayu dan membisiki kepada diri manusia. Walaysa ilaihi minad dhalalati syai'un, ya'ni annahu yuwaswisu wa yuzayyinu al-ma'siyata wa laysa biyadihi aktsaru min dzalika. Yang adalah iblis itu diciptakan untuk menghiasi segala macam keindahan dunia, serta tidak lain daripada pekerjaan iblis itu adalah diciptakan untuk merayu dan menyesatkan. Jadi setelah disesatkannya, dilapasnya lagi manusia. Mbak sudah dirayunya kalau baik, dilapasnya lagi, yang tanggung jawab si iblis. Fayanbaghi lil 'abdi an yajtahida fi dam'il waswasati an nafsihi, maka sepantasnya lah bagi seorang hamba itu an yajtahida, bahwa bersungguh-sungguh fi dam'il waswasati, pada menolak dari waswasnya, dari godaannya, an nafsihi, dari dirinya seseorang itu. Yajtahida bi mukhalafati aduwihi, dan bagaimana dia menjauhi daripada menyalahi atau mengajak kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lian Allah taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan, yang artinya sesungguhnya syaitan itu iblis maksudnya, bagi kalian adalah menjadi sebenar-benarnya musuh, maka nyatakanlah, hadapilah dia sebagai musuh. Itu adalah si iblis tersebut.
Wa yanbaghi al-aqil an ya'rifa sadiqahu min aduwihi, dan sepantasnya lah daripada orang yang berakal sehat bahwa mengetahui teman yang benar-benar dikenalnya, min aduwihi, daripada seseorang yang tidak dikenalnya atau lawannya. Fayuti'u sadiqahu, karena seseorang yang dikenalnya itu atau teman yang dikenalnya itu maka akan mentaati wujuban temannya. Wala yattabi'u aduwahu fa innahu yuqalu alamatul jahili, maka sesungguhnya dikatakan orang, tandanya orang yang membuktikan akalnya itu jahil, arba'atu asya, ada 4 macam. Ahaduha al-ghadabu min ghairi syai'in, yang menunjukkan bahwasanya orang itu otaknya, pikirannya jahil. Yang pertama, marah min ghairi syai'in, marah tanpa sebab alasan yang sebenarnya. Tidak apa sebabnya langsung sakit atau marah. Orang tidak apa-apa marah. Wasani ittiba'u nafsi bil bautili, yang kedua mengikuti nafsunya bil bautili, pada berbuat yang batil. Tahu aja salah diikutinya. Wasalithu infaqul mali fi ghairi haqqin, ketiga memboroskan harta atau membelanjakannya bukan pada hal-hal yang benar atau pada jalan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Warabi'u qillatu ma'rifati sadiqihi min aduwihi, yakni yakhtaru ta'ata syaitani ala ta'atillah. Keempat, ar-rabi' adalah dia itu kurang mampunya dalam membedakan, memilih dari kawan yang baik dan dari kawan yang tidak baik, sehingga menuruti perilaku kawan yang tidak baik tadi, perbuatan yang tidak baik diturutinya, karena kawan yang tidak baik itu sama perbuatannya seperti perbuatan syaitan, dan hendaklah melawannya daripada berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sesuatu kawan yang bisi kawan yang tidak baik, hendaklah jangan menuruti daripada pekerjaannya. Fabisal badalu ta'atu syaitani ala ta'atillah. Wa qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sal zalimina badala, yang artinya apakah pantas bagi kalian itu mengangkat atau mengikuti setan dan anak buahnya sebagai pimpinan selain aku, kata Allah, padahal mereka adalah musuhmu. Jika kalian demikian mengikutinya, maka sungguh sangat buruk balasannya bagi orang yang penganiaya atau zalim. Jadi orang yang mengikuti iblis sama dengan orang yang zalim. Disebutkan di Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 50. Wa alamatu al-akhiri, adapun tandanya orang yang membuktikan akalnya itu waras, arba'atu asya, 4 macam. Al-hilmu 'anil jahili, sabar menghadapi kebodohan. Dengan apa? Dengan tekun selalu menuntut ilmu, terutama ilmu pengetahuan agama.
agama. Itu orang menunjukkan orang otak itu orang waras. Artinya jahil masih gawa dibaiki lagi. Waradun nafsi anil mautini, yang kedua, belajar melatih diri mengekang nafsu ketika nafsu itu mengajak pada kebatilan atau yang tidak baik. Nafsu ini mengajak yang kada baik, dilawatnya. Wa infaqul mali fi haqqihi, ketika membelanjakan harta dengan cara yang bijaksana bagi dirinya, yaitu pada hal-hal yang menjadi kepentingan atau yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatu sadiqihi min aduwihi, yang keempat, mampu membedakan antara kawan yang baiknya itu dengan kawan yang tidak baiknya. Karena kawan yang baik itu menjadi panutan bagi dirinya. Wa dzukira an Wahab bin Munabbih, dan disebutkan daripada Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah taala, annahu qala, sesungguhnya berkata, anna iblis laqiya Yahya ibni Zakaria alaihi wassalam, sesungguhnya iblis pernah berjumpa dengan Nabi Yahya bin Zakaria. Faqala lahu, berkata iblis kepada Nabi Yahya bin Zakaria, akhbirni ya Yahya bin Zakaria. Lalu kata iblis, wahai Nabi Yahya bin Zakaria, akhbirni an toba ibni Adam, habarkan olehmu. Nabi Zakaria, Nabi Yahya bertanya kepada iblis, habarkan olehmu wahai iblis kepadaku tentang sifat atau tabiat manusia. Faqala iblisu, maka iblis menjawab, amma sinfun minhum, adapun satu golongan setengahnya daripada mereka, bahwa mithluka, itu seperti engkau Nabi Yahya bin Zakaria ini, maksum terpelihara, tidak dapat dirayu. La naqdiru minhum ala syai'in, kata iblis, kami dan bangsa kami tidak bisa kuasa daripada mereka itu merayunya. Itu termasuk siapa? Adalah termasuk daripada Nabi dan para Rasul. Yang alih kami rayu menjadi iblis. Itu golongan pertama, sulit kami merayunya, sulit kami menggodanya. Wasin tsani, adapun golongan yang kedua, fihim fi aidina kal qurrati, golongan yang kedua kata iblis, setengah daripada mereka itu berada di dalam kekuasaan kami, tidak ada bedanya seperti bola. Fi aidi, fi yadi, fi ayyi yadi sibyanikum, bola seperti bola yang dipermainkan anak-anak di tangan mereka. Di golongan kedua kata iblis, manusia kayak bola, kami main-mainakan, karena bulat jalan ke atas tengah bawah disepak, kami mainkan bola di tangan kami seperti anak-anak memainkan bola. Waqad kafawna anfusahum, dan tidak banyak mengalihkan kami mudah otak atiknya, karena nafsunya cukup besar. Bila nafsunya cukup besar, kami mudah otak atiknya, dan cukup kuat kami sesatkan akan mereka. Wasiful thalith, adapun golongan yang
asyaddul asnafi alaina. Golongan yang ketiga setengahnya mereka menjadi yang paling berat bagi kami. Fanaqbalu ala ahadihim hatta nudrika minhu hajatana. Pada awal mulanya yang golongan ketiga ini kami rayu dengan daya upaya kami mendekati berhasil. Thumma yamza'u ilal istighfar, lalu digagalakan usaha kaminya oleh golongan yang ketiga ini dengan istighfarnya. Anak berhasil, dia beristighfar. Fayufsidu bihi alaina, maka merusaklah, sia-sialah usaha kami merayu golongan yang ketiga itu. Ma adrakna minhu, selanjutnya kami mencoba merayu lagi. Fala nahnu nai'asu minhu, kami ulang-ulangi merayunya, menggodanya dengan penuh tekad. Artinya kata iblis, tidak putus asa kami merayunya. Wala nahnu nudriku hajatana minhu, tetapi tetap gagal. Tapi iblis karena mau menyerah, tahu saja kiranya ini gagal, kiranya pulang. Biasa kuat-kuatnya, kiranya pulang. Bahan gagal kiranya, tidak berhasil, kalahin ulangnya kiranya. Jadi tipenya iblis itu, bilanya kiranya gagal, yang tetap ada, tidak menyerah. Wa qala ba'du ulama'i, dan telah berkata oleh sebagian ahli hikmah, nazartu wa tafakkartu min ayyi babin ya'ti syaitanu ilal insani, tentang daripada bujukan iblis terhadap manusia. Oleh sebagian ahli hikmah menyebutkan faidan huwa ya'ti, lalu kami ingatkan, kami pikirkan, tiba-tiba ada 10 macam yang bisa menjadi jalan mudahnya iblis untuk menggoda merayu manusia. Awwaluha ya'ti min kibari hirsi wa su'i dhanni. Pertama kata ahli hikmah, datanglah iblis itu menggoda lewat rakusnya seseorang terhadap hartanya dan buruk sangkanya seseorang. Faqabalathu bithiqati, maka dengan demikian hendaklah melawannya seseorang itu bi khaufi, dengan apa? Bithiqati wal qanaati, dengan keyakinan akan janji Allah dan bersikap qanaah. Jadi melawan rakus itu bersifat dengan percaya akan janji Allah Ta'ala, rezeki ada di tangan, tidak kekuasaannya, dan bersikap qanaah seseorang itu. Apa itu qanaah? Menerima pemberian apa adanya dari Tuhan. Qanaah, Tuhan memberikan engkau ini, terima. Memberikan engkau itu, terima. Ada yang lain, Tuhan memberikan ini karena mau menerima. Walau sangkal, walau sakit, Tuhan memberikan sedikit. Karena di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sudah jelas buktinya atau dalilnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, yang artinya tiada seorang seekor pun hewan yang melata di permukaan bumi illa, kecuali bagian rezekinya telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari ada rezeki itu dapat. Memang ada sama, ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang hari ini banyak, ada yang sedikit. Ada yang mendapatnya seperempat, ada yang dapatnya setengah. Di tiap hari rezekinya ada aja. Asal afiqah dari yakin.
Kemudian yang kedua, wasani nazartu faidan wa ya'ti min kibaril hayati wa tulil amali, adalah daripada itu yang seseorang bisa dirayu dan digoda oleh iblis lewat hayalannya, hayalan yang tidak berhasil atau hayalan yang kada tercapai. Lalu bagaimana dengan hayalan yang tidak tercapai tadi? Atau menganggap hidup selamanya di dunia. Faqabalathu bi khawfi mubaja'atil mauti, hendaklah dilawan akan dia itu dengan apa? Dengan takutnya bahwa kematian akan datang secara tiba-tiba. Ya kan, orang seakan-akan umur panjang itu dilawan dengan datang mengingat kematian, karena kematian itu datang secara tiba-tiba. Wa qultu bi ayyi ayatin ataqawwa alaihi fawajadtu. Lalu dengan itu bagaimana? Adalah mengingat datangnya kematian dengan secara tiba-tiba, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun mengetahui secara pasti di mana atau di bumi daerah mana dia dikubur atau mati. Dengan demikian hilanglah gangguan syaitan bagi dirinya. Hanya kita akan meyakini di mana kita akan mati, di mana tepatnya kita tidak tahu. Wasalisu nazartu faidan wa ya'ti min kibali talabir rahati wa talabin ni'mati, adalah manusia digoda oleh syaitan dengan apa? Talabir rahati, suka hidup yang bersenang-senang, ar-rahah bersenang-senang, dan suka dengan menuntut kelezatan nikmatnya. Faqabalathu bizawalin ni'mati, maka hendaklah dilawannya dengan apa? Dengan bahwasanya nikmat itu akan habis, bisa habis. Kadang nikmat bila sudah digunakan bisa habis. Nah, orang ada kehabisan. Orang kadang-kadang orang nyaman terus hidup, pasti ada sakitnya. Wasu'il hisabi, dan hendaklah dilawannya dengan nantinya sesuatu yang dimilikinya, sesuatu nikmat yang dirasakannya nanti akan dihisab kelak. Dihisab nanti apabila yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Faqultu bi ayyi ayatin ataqawwa alaihi fawajadtu qaulallahi ta'ala, dan aku lihat bagaimana memperkuat daripada ucapan yang itu, yang ketiga tadi, dan aku temukan kata al-hikmah firman Allah Ta'ala, "Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhibihimul amal," yang artinya biarkanlah mereka makan dan bersenang-senang, akibat lupa dihayutkan angan-angan mereka. Jadi mungkin kita bernemat-nemat bersenang-senang boleh, tapi asal ingat, jangan ingat lalu sudah nyaman terus kadang lagi orang memberinya, kadang lagi Tuhan yang memberinya. Itu yang apa? Yang ketiga. Warabi'u, yang keempat, nazartu fa'idha huwa ya'ti min babil ujbi, aku lihat kata al-hikmah bahwa manusia itu bisa diganggu oleh iblis dari sifat ujubnya.
Mengapa sifat ujubnya? Karena keberhasilan atas usahanya atau keberhasilan atas amalnya. Faqabalathu bil minnati wa khawfil aqibati. Hendaklah dilawan akan dia dengan apa? Dengan mengingat semua itu adalah karunia dari Allah dan takut akibatnya akan terjadi apa? Apa akibat daripada ujub itu? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, faminhum syaqiyyu wa sa'id, yang artinya lalu setengahnya ada yang celaka daripada mereka golongan manusia, dan setengahnya manusia lainnya ada yang beruntung. Yang celaka di situ termasuk yang ujub. Bila kata itu bangga harusnya. Wal khamisu ra'aituhu ya'ti min babil istighfami wal ikhwan. Kelima, bahwasanya iblis bisa menggoda manusia dengan apa? Meremehkan, mengentengkan orang yang di bawahnya dan menghina orang yang di bawahnya. Jika demikian, hendaklah dilawan dengan apa? Faqabalathu bima'rifati haqqihim, dilawan dengan apa? Saling menghormati. Dilawan dengan apa? Tidak menghina atau saling menyayangi atau muncul dalam hati rasa maras kasihan. Kalau kita seperti itu nasib kayaknya. Menghina orang, pas menghina orang semua. Menghina orang harus pas menghina orang bagaimana? Firman Allah Ta'ala, walillahil izzatu wa rasulihi wa lil mu'minin, yang artinya kemenangan, kemuliaan adalah milik Allah dan Rasulnya dan segenap umat Islam yang beriman. Maka dengan inilah syaitan tidak akan bisa menggoda merayu manusia. Wasadisu, adapun yang keenam, nazartu, aku lihat, aku pandang, kata hikmah, yang bisa manusia digoda oleh iblis min babil hasadi, dari sifat hasad atau dengki. Melihat orang dapat nikmat, dengki. Melihat orang pintar, dengki. Melihat orang berilmu banyak, dengki juga. Faqabalathu bil adli wa qismatillahi ta'ala bi khalqihi, maka hendaklah dilawan yang demikian itu dengan keyakinan akan keadilan Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala memberikan lawaninya, itulah pemberian Allah Ta'ala lawaninya. Berarti Allah Ta'ala adil lawaninya, sebab sudah diberikan Allah Ta'ala lawaninya. Dan juga dihadapi dengan apa? Bahwasanya pembagian rezeki terhadap makhluknya sudah pilihan Allah Ta'ala. Kata mau diri, kata mau didanggi, mau dapat rezeki banyak, atau orang kalau jual tanah kiri, atau orang banyak misi tanah danggi biasanya. Faqultu bi ayyi ayatin ataqawmu alaihi fawajadtu qaulullahi ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya fakasarat biha. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kamilah yang membagi penghidupan mereka manusia di dunia ini, maka dengan demikianlah lenyaplah sifat hasud tersebut. Jadi kalau melihat itu semua pemberian dari Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala wakilnya memberikan nikmat itu, maka hilanglah sifat hasud tadi. Jikalau dikembalikan ke situ, jikalau kembalikan kepada nafsunya,
Wasabi'u yang ketujuh, nazartu fa idza huwa ya'ti min qibali riyai wa madahin nas. Manusia yang bisa digoda oleh iblis adalah ketika dia itu riya, wa madahin nas, dan suka pujian manusia. Jikalau terjadi ini, faqabalatu bil ikhlas, maka hendaklah melawan akan dia dengan perbuatan ikhlas pada amalnya itu. Misalnya 2-3 kali dipuji oleh, disanjung oleh manusia, terus dikerjakannya, terus digawinya sampai hilang dalam hati tadi, sampai muncul ikhlas. Faqultu bi ayyi ayatin ataqawwa alaihi fawajadtu qaulallahi ta'ala faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, yakni mukhlisan fakasaratu biha. Firman Allah Ta'ala adalah orang yang ingin mengharap bertemu dengan Allah Ta'ala, maka hendaknya berbuat baik dan tidaklah berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Wasamin yang ke-8 disebutkan di sini, yang ke-8, nazartu fa idza huwa yati min babil bukhli. Aku lihat manusia digoda oleh iblis dari sifat apanya? Dari sifat bakhilnya. Sifat bakhilnya. Faqabalatu bi fana'i ma fi aydil khalqi wa baqa'i ma 'indallahi ta'ala. Dilawanlah yang demikian itu dengan mengingat atau menyadari bahwa segala sesuatu, harta dan yang lain-lainnya yang ada di tangan manusia itu adalah pasti habis dan binasa. Jadi hilang sifat bakhil, artinya dimiliki pasti habis gitu. Faqultu bi ayyi ayatin ataqawwa alaihi fawajadtu qaulallahi ta'ala ma 'indakum yanqad wa ma 'indallahi baq fakasaratu biha. Firman Allah Ta'ala, segala apa yang dimiliki oleh kalian itu pasti lenyap binasa, kecuali amal dan iman di sisi Allah Ta'ala tidak binasa, artinya kekal. Dengan inilah lenyaplah sifat bakhil. Wattasi' yang ke-9, nazartu fa idza huwa yati min babil kibri. Aku lihat, aku pandang, kata al-hikmah, bahwasanya manusia itu digoda oleh iblis dengan ada memiliki sifat sombong. Faqabalathu bitawadu'i, maka hendaklah dilawannya dengan sifat tawadhu atau merendah diri, merasa diri kada hebat, merasa diri tidak bisa apa-apa. Faqultu bi ayyi ayatin ataqawwa alaihi fawajadtu Allah Ta'ala inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Firman Allah Ta'ala yang intinya bahwasanya manusia diciptakan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dengan inilah yang namanya kibir itu bisa hilang. Tidak ada merasa tinggi di hadapan manusia, tidak ada merasa hebat di hadapan manusia. Makna kibir itu merendah kompunas, merendahkan manusia dan menolak kebenaran, itu namanya kibir. Yang benar ditolaknya itu namanya sombong, teman-teman manusia. Wal ashiru nazaratu faidan wa yati min babi tam'i faqabalathu bil iyasi minan nasi wa thiqati bima 'indallahi. Yang ke-10 adalah manusia dirayu digoda oleh iblis dengan sifat tamahnya, maka hendaklah dilawannya dengan apa? Berharap semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pemberian nikmat itu.
dan setiap daripada ada harapan yang ada di tangan manusia, maka hilangkanlah. Jangan mengharap sesuatu di tangan manusia. Artinya jangan berpegang sesuatu pada manusia. Artinya kita boleh berusaha, tapi pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalilnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti dia memberi jalan keluar, artinya untuk mengatasi kesulitan hidupnya, dan dia Allah memberi rezeki dari arah yang tidak diduga oleh manusia. Sebetulnya dia asal orang itu takwa, niscaya rezekinya tidak disangka-sangka ada. Dengan demikian iblis pun bisa dilawan dengan membawa sifat tamaknya, dan tidak bisa mengenai manusia dengan sifat tamaknya tadi. Itu 10 macam. Wa qila bil khabar, disebutkan dalam khabar juga, anna iblisa la'anahullah, bahwasanya iblis laknatullah ja'a ila Musa alaihi salatu wassalam, suatu hari datang kepada Nabi Musa, iblis tadi. Wahwa yunaji rabbahu, Nabi Musa pada waktu itu bermunajat kepada Allah Ta'ala, meminta doa. Setelah Nabi Musa bermunajat meminta doa kepada Allah, faqala lahu malakun minal malaikati, seorang malaikat berkata bagi iblis, kata malaikat, wahai iblis, tidak malaikat, ma wajhuka, apa harapanmu, ala hadhil halati, faqala arju minhu ma rajautu min abihi Adam wa huwa bil jannati. Kata malaikat, wahai iblis, apa harapanmu kepada orang yang tengah bermunajat kepada Tuhannya, maksudnya Nabi Musa. Malaikat mencoba. Jawab oleh iblis, harapanku wahai malaikat seperti kepada ayahnya ibu Nabi Adam yang dahulu ketika masih menetap di surga dan bisa aku keluarkan. Artinya sekuat-kuatnya Nabi Musa berdoa, karena suatu hari kata iblis, aku akan mencoba merayu menggodanya. Faqala wa yaqulu idza hadara waqtu sholati, iblis bercerita, wahai malaikat, ketika masuk waktu sholat menjadi iblis, amara iblisu junudahu, iblis menyuruh akan bala tentaranya, bi'an yatafarraqu, dengan bahwa mereka berpencar. Di waktu sembahyang iblis itu dengan bala tentaranya berpencar, disuruhnya ke segala penjuru. Bila waktu sholat ajar, siap-siap iblis lagi. Bi'an yatafarraqu wa ya'tun nasa, berpencar mendatangi manusia. Lalu apa undasnya? Wa yushghiluhum an sholatihim, menyibukkan manusia dengan caranya bagaimana melupakan sholatnya. Fayaji'u syaitan ila man arada sholata, jadi syaitannya nak iblis. Datang syaitan kepada orang yang hendak mengerjakan sholat, fayushgiluhu, undasnya disibukkannya, diakhirah, supaya mengakhirkan an waktiha, waktu sholatnya. Di tengah waktu sembahyang, waktu sholat masih ada anak pegawai sembahyang, dipasangnya undas macam-macam, kena jika untuk dia sembahyang di akhir aja. Pas sudah di akhir, di atas dia mau undasnya, kena jika kalau ada gitu berhasil.
Jikalau tidak berhasil juga, fa'illam yakdir, jikalau tidak berhasil, fa'innahu ya'muruhu, bahwasanya si iblis itu ya'muruhu, menyuruh akan anak buahnya juga, bi'alla yutimma ruku'aha, tidak menyempurnakan ruku'nya. Artinya waktu sembahyang pun digodanya, tidak menyempurnakan ruku'nya, artinya bacaannya bacaan ruku' atau belak-belakas. Yutimma ruku'aha wa sujudaha, tidak menyempurnakan sujudnya, wa qira'ataha, tidak menyempurnakan bacaannya, wa tasbihaha, tidak menyempurnakan ucapan tasbihnya. Begitu. Subhanallah berarti maka tujuannya subhanallah berarti bacaannya tadi. Wa da'awatiha, dan juga iblis itu menggoda atau merayu dengan doanya seseorang tadi. Fa illam yastati fa innahu yasilu qalbuhu, jikalau kata kawan juga nang ini dipasangnya undas. Yang kedua ini digunakannya cara yang ketiga. Kenapa? Dengan cara apa? Fa illam yastati fa innahu yasilu qalbuhu bi asqali dunya. Di dalam dia waktu sembahyang disibukkanlah hatinya pada urusan duniawi. Ketika sembahyang, jadi yang ada tidak khusyuk. Fa lam yaqdir ala syai'in min dzalika, dan jikalau cara yang ketiga ini gagal juga, amara iblis menyuruh bi an yuthiqa hadha syaitan, maka seluruh pasukannya oleh si iblis kada berhasil juga, yang dipimpin oleh syaitan dan pasukannya dibelenggu oleh iblis, wa yudibuhu fil bahri, dibuangnya ke laut. Artinya buahnya becus, diikatnya semua, dibawanya ke laut. Berarti bisa nak buah karena becusnya. Sakit pertuanan, sakit. Fa in kana yaqidu ala syai'in min dzalika fa innahu yukrimuhu wa yubajjiluhu. Sebaliknya, jikalau syaitan dan tentaranya tadi berhasil, maka iblis memberikan penghormatan dan memuliakan setinggi-tingginya kepada syaitan dan tentaranya tadi. Qala Allah azza wa jalla an hikayati iblis, sebagaimana Allah Ta'ala mengisahkan tentang cerita iblis yang bunyinya la aqadanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Ya, artinya pernyataan iblis, aku akan merintangi setiap manusia yang masuk Islam dengan jalan membuatkan sarang keraguan terhadap janji-janji akhirat, rasa cinta harta dunia, kata iblis, terus menerus aku keluarkan di hati manusia supaya mereka manusia merasa puas dan merasa tentram hidup di dunia. Setiap mereka taat beribadah, katanya, pasti tidak lepas dari gangguanku dan tidak lepas daripada suruhanku yang tidak baik, dan aku selalu mendorongnya, menyuruhnya, sampai akhirnya tiada yang pandai mensyukur nikmat pemberianmu, wahai Tuhan. Sudah janji dalam Al-Quran. Jadi misalnya sudah digodanya tadi, hilanglah manusia itu mensyukuri nikmat Tuhan. Dalam ayat lain disebutkan, ya bani Adam la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati. Wahai sekalian manusia,
fitnah bukan syaitan itu janganlah sampai merangkap menjerumuskan seperti yang dialami Nabi Adam dan Siti Hawa hingga mereka berdua dikeluarkan dari surga. Qala fi ayatin ukhra wa qad bayyana Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ayat tersebut, fal wajibu 'alal aqili, maka kewajibanlah atas orang yang berakal sehat, an yastahida fi mujahadatihi, bahwa bersungguh-sungguh pada melawan dari bisikan rayuan iblis itu, dikai yukhlisu nafsahu minhu, supaya selamat dirinya darinya. Fa innahu aduwwun, sesungguhnya iblis itu musuh zahirun yang nyata, lil mu'minina, bagi orang yang beriman. Waruya an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, riwayat daripada sahabat Anas bin Malik menyebutkan, Nabi bersabda, al-mu'minu baina khamsi syadaidah, orang mukmin itu kata Nabi berada di antara 5 macam kesulitan. Yang pertama, mu'minun yahsuduhu, orang beriman ada yang hasud padanya, kesulitannya, rintangannya pasti ada. Wa munafiqun bibughdihi, yang kedua orang munafik yang benci kepada orang beriman. Yang ketiga, wa'adun yuqatiluhu, ada nantinya orang yang tidak menyenanginya atau memusuhinya. Yang keempat, wa syaitanun yudilluhu, syaitan yang menyesatkan diri orang beriman. Yang terakhir, wa nafsun tuhlihi, yakni anna nafsa ma'ilatun ila ma huwa sababu dhalalatihi wa ghawaihi. Yang ketiga yang paling berat, nafsu yang mempengaruhi berbuat atau menyuruh pada kebinasaan bagi dirinya itu, karena nafsu itu berada di dalam diri manusia. Nafsu binatang ada seberapa, tapi nafsu manusia parah, namanya nafsu cukup. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Ta'ala segala orang berbahagia bersama khotimah, dijauhkan bersama khotimah dari kita, dijauhkan bersama nasional surga firdausnya, dan kita tidak mematikan Allah SWT daripada menjadi maqah dan badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa faqihna bid-din wa 'allimna at-ta'wil, faqihna bid-din wa 'allimna at-ta'wil, faqihna bid-din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wa lillahi wa